Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selalu semangat ya dan tetap jaga kesehatan kalian. Selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya sistem gerak pada manusia. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, ada pun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi rangka pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan macam-macam tulang rangka. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan tulang. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, mengapa manusia bisa berjalan? Ya, manusia dapat berjalan karena manusia memiliki sistem gerak. Untuk konsep awal, gerak pada manusia itu terdiri dari dua jenis, ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan bahas mengenai alat gerak pasif. Di mana alat gerak pasif itu yaitu adalah rangka tulang manusia. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut ternyata manusia itu tersusun dari banyaknya tulang. Dari salah satu tulang saja itu ada contohnya pada bagian tangan. Pada anggota tubuh bagian tangan kalian itu ada 6 jenis tulang. Apa saja? Yang pertama yaitu tulang lengan atas yang disebut dengan humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang pangkat telapak tangan atau karpal, kemudian tulang ruas jari atau falang, dan tulang telapak tangan atau metakarpal. Nah, dari secara struktur tubuh manusia atau rangka tulang manusia terdiri dari 3 bagian, ada tulang tengkorak, tulang anggota tubuh, dan tulang anggota gerak atas maupun gerak bawah. Nah, apabila kita hitung, rangka manusia tersusun dari 206 tulang pada orang dewasa dan 300 tulang pada bayi. Nah, mengapa ada perbedaan? Karena ketika kalian bayi, tulang tersusun atas tulang rawan. Tulang rawan tersebut akan berubah menjadi tulang keras. Untuk pembahasan lebih lanjut nanti akan ada pada subbab perkembangan tulang. Nah, kita lanjut ya. Nah, fungsi tulang manusia. Adapun 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. Yang pertama, memberikan bentuk dan menopang tubuh kita. Kalau tidak ada rangka pada tubuh kita, maka tidak akan memberikan bentuk. Kemudian yang kedua, melindungi organ dalam. Contohnya, paru-paru kita dilindungi oleh yang namanya tulang dada. Kemudian yang ketiga, tempat menempelnya otot. Jika tidak ada rangka, maka otot tidak akan menempel karena otot itu tidak memiliki bentuk. Kemudian, fungsi yang keempat, pada jenis tulang tertentu seperti pada tulang paha atau femur, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Nah, kalau misalnya kalian pernah memakan tulang ayam, bagian pipa atau tulang panjang, itu ketika kalian belah, di dalamnya terdapat sumsum tulang. Nah, sumsum tulang itu adalah sebagai tempat pembentukan sel darah. Kemudian lanjut, struktur tulang manusia. Nah, pada struktur tulang manusia, tulang berdasarkan strukturnya terdiri dari tulang kompak, tulang spons, dan ada juga periosteum. Dari bahasanya, tulang kompak itu dia mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor. Sedangkan untuk tulang spons itu dari strukturnya kurang kompak dan memiliki banyak ruang-ruang kecil yang terbuka, sehingga dari segi beratnya tulang spons lebih ringan dibandingkan dengan tulang kompak. Nah, untuk periosteum itu merupakan permukaan tulang yang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Nah, membrannya itu yang disebut dengan periosteum. Kemudian, berdasarkan penyusunnya, tulang terbagi menjadi 2, yaitu ada tulang rawan dan tulang keras. Nah, mengapa berbeda? Kalau tulang rawan itu tersusun atas tulang-tulang yang disusun
tersusun suatu lapisan jaringan yang tebal, lunak, dan lentur. Sedangkan tulang keras itu terbentuk dari jaringan-jaringan yang padat, sehingga disebut dengan tulang keras. Kemudian, macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, tulang terbagi menjadi 4. Ada tulang panjang. Nah, tulang panjang ini dilihat dari bentuknya itu memanjang. Contohnya, tulang apa yang panjang? Itu tulang panjang itu misalnya tulang lengan atau humerus. Kemudian yang kedua yaitu tulang pipi, misalnya tulang dada atau sternum. Kemudian ada tulang pendek. Nah, tulang pendek contohnya pada tulang ruas jari atau falang. Kemudian yang keempat, tulang tidak beraturan. Misalnya apa? Tulang belakang atau vertebra. Kemudian kita masuk ke perkembangan tulang. Nah, perkembangan tulang. Di sini perkembangan tulang itu, tulang pada manusia itu adalah suatu benda yang keras. Nah, secara bertahap tulang rawan tadi akan berkembang menjadi tulang keras. Nah, proses pembentukan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau yang disebut dengan proses osifikasi. Nah, apa sih proses osifikasi itu? Proses osifikasi itu bermula dari tulang rawan yang memiliki rongga, kemudian terisi osteoblast. Nah, dari osteoblast ini, osteoblast itu apa? Sel-sel pembentukan tulang yang akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Nah, dari osteosit, bagian tengah tulang rawan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhannya, yang mana di antara jaringan tulang terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral sehingga tulang yang terbentuk akan menjadi keras. Nah, itu dia adalah proses dari osifikasi atau proses pengubahan tulang dari tulang rawan menjadi tulang keras. Nah, untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Silakan kalian simpulkan, dan untuk sebagai bahan evaluasi kalian harus mencatat tentang poin-poin penting yang ada dari tayangan ini. Jangan lupa tugasnya juga dikerjakan ya di kantin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selalu semangat ya, dan tetap jaga kesehatan kalian. Selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya sistem gerak pada manusia. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi rangka pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan macam-macam tulang rangka. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan tulang. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, mengapa manusia bisa berjalan? Ya, manusia dapat berjalan karena manusia memiliki sistem gerak. Untuk konsep awal, gerak pada manusia itu terdiri dari 2 jenis, ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan bahas mengenai alat gerak pasif, di mana alat gerak pasif itu yaitu adalah rangka tulang manusia. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut ternyata manusia itu tersusun dari banyaknya tulang. Dari salah satu tulang saja itu ada contohnya pada bagian tangan. Pada anggota tubuh bagian tangan kalian itu ada 6 jenis tulang. Apa saja? Yang pertama yaitu tulang lengan atas yang disebut dengan humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang pangkat telapak tangan atau karpal, kemudian tulang ruas jari atau falang, dan tulang telapak tangan atau metakarpal. Nah, dari secara struktur tubuh manusia atau rangka tulang manusia terdiri dari 3
3 bagian, ada tulang tengkorak, tulang anggota tubuh, dan tulang anggota gerak atas maupun gerak bawah. Nah, apabila kita hitung, tulang rangka manusia tersusun dari 206 tulang pada orang dewasa dan 300 tulang pada bayi. Nah, mengapa ada perbedaan? Karena ketika kalian bayi, tulang tersusun atas tulang rawan. Tulang rawan tersebut akan berubah menjadi tulang keras. Untuk pembahasan lebih lanjut nanti akan ada pada sebab perkembangan tulang. Nah, kita lanjut ya. Nah, fungsi tulang manusia. Adapun 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. Yang pertama, memberikan bentuk dan menopang tubuh kita. Kalau tidak ada rangka pada tubuh kita, maka tidak akan memberikan bentuk. Kemudian, yang kedua, melindungi organ dalam. Contohnya, paru-paru kita dilindungi oleh yang namanya tulang dada. Kemudian, yang ketiga, tempat menempelnya otot. Jika tidak ada rangka, maka otot tidak akan menempel karena otot itu tidak memiliki bentuk. Kemudian, fungsi yang keempat, pada jenis tulang tertentu seperti pada tulang paha atau femur, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Nah, kalau misalnya kalian pernah memakan tulang ayam, bagian pipa atau tulang panjang, itu ketika kalian belah, di dalamnya terdapat sumsum tulang. Nah, sumsum tulang itu adalah sebagai tempat pembentukan sel darah. Kemudian lanjut, struktur tulang manusia. Nah, pada struktur tulang manusia, tulang berdasarkan strukturnya terdiri dari tulang kompak, tulang spons, dan ada juga periosteum. Dari bahasanya, tulang kompak itu dia mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor. Sedangkan untuk tulang spons itu dari strukturnya kurang kompak dan memiliki banyak ruang-ruang kecil yang terbuka, sehingga dari segi beratnya tulang spons lebih ringan dibandingkan dengan tulang kompak. Nah, untuk periosteum itu merupakan permukaan tulang yang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Nah, membrannya itu yang disebut dengan periosteum. Kemudian, berdasarkan penyusunnya, tulang terbagi menjadi 2, yaitu ada tulang rawan dan tulang keras. Nah, mengapa berbeda? Kalau tulang rawan itu tersusun atas tulang-tulang yang disusun suatu lapisan jaringan yang tebal, lunak, dan lentur. Sedangkan tulang keras itu terbentuk dari jaringan-jaringan yang padat, sehingga disebut dengan tulang keras. Kemudian, macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Tulang terbagi menjadi 4. Ada tulang panjang. Nah, tulang panjang ini dilihat dari bentuknya itu memanjang. Contohnya, tulang apa yang panjang? Itu tulang panjang itu misalnya tulang lengan atau humerus. Kemudian yang kedua yaitu tulang pipi, misalnya tulang dada atau sternum. Kemudian ada tulang pendek. Nah, tulang pendek contohnya pada tulang ruas jari atau falang. Kemudian yang keempat, tulang tidak beraturan. Misalnya apa? Tulang belakang atau vertebrae. Kemudian kita masuk ke perkembangan tulang. Nah, perkembangan tulang. Di sini perkembangan tulang itu, tulang pada manusia itu adalah suatu benda yang keras. Nah, secara bertahap tulang rawan tadi akan berkembang menjadi tulang keras. Nah, proses pembentukan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau yang disebut dengan proses osifikasi. Nah, apa sih proses osifikasi itu? Proses osifikasi itu bermula dari tulang rawan yang memiliki rongga, kemudian terisi osteoblas. Nah, dari osteoblas ini, osteoblas itu apa? Sel-sel pembentukan tulang yang akan membentuk
osteosit atau sel-sel tulang. Nah, dari osteosit, bagian tengah tulang rawan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhannya, yang mana di antara jaringan tulang terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral sehingga tulang yang terbentuk akan menjadi keras. Nah, itu dia adalah proses dari osifikasi atau proses pengubahan tulang dari tulang rawan menjadi tulang keras. Nah, untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Silakan kalian simpulkan. Dan untuk sebagai bahan evaluasi, kalian harus mencatat tentang poin-poin penting yang ada dari tayangan ini. Jangan lupa tugasnya juga dikerjakan ya adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.